Homers, masih ingat gak sama pernyataan dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang sempat viral tentang 81 juta milenial yang ternyata belum memiliki rumah? Kok bisa ya sebanyak itu? Faktanya nih ya Homers, kalau mengacu pada hasil sensus penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk milenial atau kelahiran 1981 sampai 1996 sendiri itu hanya 69,4 juta jiwa atau 25,9% dari total penduduk di Indonesia. Nah loh, jadi angka 81 juta milenial ini asalnya dari mana ya? Ternyata angka ini didapat dari publikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 jumlah generasi milenial dengan rentang usia 18 sampai 37 tahun sendiri mencapai angka 81 juta. Data yang dikutip ini pun tidak menunjukkan bahwa 81 juta milenial yang tidak memiliki rumah, melainkan jumlah milenial secara keseluruhan. Walaupun angkanya nggak sesuai dengan kenyataan, tapi emang bener ya Homers, masih banyak milenial yang belum memiliki rumah, bahkan nggak kepikiran nih untuk punya rumah sendiri. Kok bisa ya? Yuk kita bahas alasan kenapa milenial cenderung susah punya rumah di segmen Get to Know kali ini. Nah, ngomongin tentang alasan kenapa milenial susah punya rumah, pasti nggak bakal jauh-jauh dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, baik secara disengaja ataupun nggak disengaja nih Homers. Nah, kesalahan yang sering banget dilakukan, yaitu nggak punya rencana keuangan yang matang. Kita semua pasti pernah ngerasain dong, di saat kita pengen beli sesuatu, kita pasti akan mengumpulkan uang untuk beli barang tersebut. Nah, tapi kadang cara kita menabung ini nih yang kurang terencana secara matang. Padahal kalau mau hasil optimal, alias uangnya terkumpul dengan cepat, kita bisa rencanain setiap bulannya harus menabung dengan nominal berapa banyak. Hal ini bisa mempercepat kamu untuk membeli hal yang kamu inginkan seperti rumah nih Homers. Kesalahan kedua yaitu terlalu sering menggunakan kartu kredit atau pay letter. Emang sih di zaman sekarang ini baik kartu kredit ataupun pay letter sangat mempermudah kita untuk mendapatkan segala sesuatu. Tapi kamu harus hati-hati dalam menggunakan kedua hal ini nih Homers. Karena hal ini bisa menghambat kamu dalam mewujudkan rumah impian kamu. Apalagi kalau ternyata kamu pernah punya tunggakan pembayaran kartu kredit ataupun pay letter tersebut. Kamu harus siap-siap nih kalau kamu nantinya nggak lolos BI checking. Karena hal ini bisa membuat skor kredit kamu jadi buruk. Kesalahan ketiga yaitu terlalu sering melakukan self-reward. Ini nih, kebiasaan anak muda, dikit-dikit self-reward. Bahkan ada salah satu meme yang Minhom inget banget nih, di mana di meme tersebut ada tulisan gaji sekecil itu berkelahi dengan self-reward. Sarkas plus lucu ya Homers. Emang nggak bisa dipungkiri nih Homers, kalau self-reward itu penting untuk memotivasi diri. Tapi kalau self-rewardnya kebanyakan, bukannya memotivasi diri, kita malah bisa jadi menjerumuskan diri. Karena uang yang seharusnya bisa kita tabung untuk membeli rumah impian, ini malah habis buat self-reward terus-terusan. Yang ada, kita malah boncos nih nantinya. Kesalahan yang keempat yaitu terlalu FOMO atau Fear of Missing Out. Ayo, siapa di sini yang termasuk ke dalam golongan FOMO? Ada kafe atau coffee shop baru yang viral, pasti langsung dikunjungi. Ada series terbaru dari handphone, langsung dibeli. Ada temen yang punya mobil baru, langsung ikutan beli. Gimana mau kekumpul uang untuk beli rumahnya nih Homers, kalau kayak gitu terus? Nah, kesalahan yang terakhir yaitu haus akan validasi. Sadar gak sih kalau kita semua pasti pengen dipandang, baik itu sebagai anak gaul ibu kota sampai ke anak skena. Hal ini nih yang bikin gaya hidup kita jadi tinggi. Kalau Minhom mau dipandang jadi anak skena, otomatis Minhom bakal beli starter pack-nya anak skena dong. Mulai dari baju, celana, sepatu, bahkan hal sekecil aksesoris seperti cincin, anting, dan kalung pasti bakal Minhom beli tanpa lihat harga. Eits, hal itu aja belum cukup nih. Kalau kamu mau disebut sebagai anak skena, kamu pastinya harus nongkrong di coffee shop kekinian dong, yang bahkan harga satu kopinya aja bisa sampai 50 ribuan. Padahal kalau ditotalin budget ngopi kamu dalam sebulan ini bisa loh buat cicil rumah. Minhom, tapi kan kalau beli rumah 50 ribuan dikali 30 hari itu cuma ngabisin 1,5 juta. Sedangkan cicilan rumah pasti jauh lebih tinggi dari budget nongkrong ataupun gaya hidupku lainnya. Jadi ya mau nongkrong ataupun enggak, tetap aja dong cicilan rumah susah kekejar. Eits,
Siapa bilang cicilan rumah susah dikejar? Ada banyak loh konsumen di Get Home yang sudah membuktikan kalau kita bisa bijak dalam mengatur gaya hidup, pasti rumah impian kita bisa terwujud. Apalagi di Get Home, banyak kok rumah yang cicilannya masih affordable seperti proyek Get Home yang satu ini nih. Ini dia Cordova Premier Cibubur, yang desainnya kekinian jadi bikin kamu kelihatan jadi anak gaul. Cicilannya juga ringan, mulai dari 4 jutaan aja per bulannya. Untuk akses, gak perlu khawatir nih Homers. Kalau kamu biasa mobilitas pakai mobil, kamu bisa mengakses 2 gerbang tol sekaligus dari perumahan ini. Nah, kalau kamu biasa naik transportasi umum, kamu bisa mengakses bus Trans Jabodetabek dan LRT Harjamukti dengan mudahnya. Karena ada titik jemput bus Trans Jabodetabek dan shuttle bus ke LRT Harjamukti loh. Mau nongkrong juga mudah, karena cuma 15 menitan aja nih ke pusat kota Cibubur. Pokoknya nggak usah pusing-pusing deh kalau tinggal di sini, karena mau kemana aja bisa lebih dekat dan mudah. Kamu bisa kepoin proyek ini di website dan Instagram Get Home, atau bisa langsung aja nih ke Instagramnya Cordova Premier Cibubur yang ada di bawah ini. Sekian segmen Get to Know kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Get Home. Sampai bertemu di segmen Get to Know selanjutnya.